Kebetulan tadi pagi, tepatnya jam 6.30, setengah 7 lah ya. Itu ada salah satu pelanggan setia kami yang datang ke Cat Shop Rancaikek. Dia membawa kucing betinanya, ada 2 ekor ceritanya, untuk melakukan jasa pajak. Lalu Papi tanya kepada pelanggan tersebut, tujuan pajak ini untuk apa? Apakah hanya untuk nantinya ya sekedar hobi memelihara saja, atau dia yang memang ingin beternak? Lalu jawaban si pelanggan itu ya untuk berternak kan gitu ya. Nah, disinilah tugas seorang breeder ya, menanyakan kembali tentang si usia 2 ekor betina yang dibawa pelanggan Papi tadi. Dan ternyata usianya itu masih di bawah 1 tahun. Ada yang 9 bulan, ada yang mau 10 bulan. Karena kebetulan infonya dia beli kucing ini dalam waktu yang bersamaan di tempat yang sama. Hanya beda selisih waktu saja. Nah, disinilah tugas seorang breeder ya. Saya yakin breeder-breeder dimanapun yang lebih senior daripada Papi, yang lebih profesional daripada Papi, akan setuju dengan apa yang akan Papi sampaikan. Bahwasanya menjadi seorang breeder, menjadi seorang peternak kucing itu, kita sebisa mungkin harus menghilangkan ego kita, berpikir bagaimana cara meraup keuntungan yang lebih besar, bagaimana cara mendapatkan uang yang lebih banyak. Nah, sebetulnya ini yang harus kita singkirkan, karena menjadi seorang breeder, apalagi khususnya bagi kalian yang pemula, itu bukan hanya soal materi saja, bukan hanya soal bagaimana keuntungan itu bisa kita dapatkan secara banyak, tetapi hal-hal mendasar itu yang harus kita pikirkan terlebih dahulu, dari niat, terus rasa sayang kita. Nah, rasa sayang ini sangat sulit. Sama lah seperti manusia, ketika ada seorang pria dan wanita yang ingin melakukan hubungan ke jenjang yang lebih serius atau ke pernikahan, tentunya kan harus memahami atau menimbulkan rasa sayang. Begitu juga kita sebagai breeder. Jadi kita harus sayang, karena dengan sayang itulah kita mau membersihkan kotorannya, kita mau mengemas kandangnya, karena nyaman itu penting. Kenyamanan itu sangat penting bagi si kucing-kucing yang akan kita pelihara. Dan selanjutnya tentang penyakit, lalu juga tentang bagaimana mungkin merawat day to day, dari pakan, dari minuman dan sebagainya, vitamin. Jadi banyak hal, bukan hanya sekedar materi. Dan Papi tadi sampaikan kepada si pelanggan ini bahwa kalau Anda bisa sabar, coba tahan sampai usianya 1,5 tahun, atau minimal usianya 1 tahun lewat 2 bulan. Kenapa? Karena memang si kucing betina ini di usia-usia di bawah 1 tahun, apalagi 9 bulan atau 10 bulan, memang dia baru mengawali yang namanya birahi. Walaupun tadi birahi berat, si 2 ekor kucing tadi birahi berat, tetapi karena usianya yang masih muda ya, belum matang, itu nanti akan menyebabkan banyak faktor. Yang pertama adalah keguguran. Yang kedua, jumlah kucing yang nanti akan dilahirkan itu sangat sedikit. Ada yang 2, ada yang 3, bahkan mungkin 4. Anggaplah kita ambil contohnya 4. Nah, dari 4 itu pun belum tentu semuanya hidup. Ada yang dia mati semua. Makanya ada yang DM ke Papi, ke Mami, kok ini kucing kami anaknya mati semua ya. Lalu kok ini kucing kami dia tidak mau menyusui kepada anaknya. Nah, karena ya itulah faktor-faktor tersebut. Apabila di usia-usia di bawah 1 tahun itu sudah kita kawinkan, karena insting keibuannya dia itu belum matang. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa ada masa-masa, ada saatnya kita harus peka terhadap karakter si kucing. Nah, khususnya terkait dengan perkawinan ini, rekomendasi Papi itu harus di atas 1 tahun 2 bulan, atau misalkan rekomendasi utama lah itu 1,5 tahun.
Dan di saat posisi itulah, di saat usia itulah, insting keibuannya itu sudah matang, rahimnya juga sudah matang, sehingga pada saat dia mengandung itu imunnya dia itu stabil. Imunnya dia stabil. Lalu proses untuk produksi ASI-nya pun banyak. Puting-putingnya kan dia banyak ya, sehingga puting antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu juga keluar airnya gitu loh. Sehingga walaupun anaknya nanti banyak, itu pasti akan dirawat dengan baik. Apabila usia itu 9 bulan, itu kadang ketika lahiran anak itu tidak diurus gitu kan. Nah, ini yang menjadi problem. Makanya menjadi seorang breeder itu tidak gampang, tidak mudah. Kita benar-benar harus memberikan pelayanan, kita harus memberikan edukasi kepada pelanggan kita. Banyak juga pelanggan-pelanggan yang meminta atau konsul kepada kami untuk bagaimana menjadi breeder. Hayu, Papi sangat senang sekali berbagi ilmu, karena Papi juga ingin ya, selama mereka punya niat tadi, punya rasa sayang, ya silakan saja. Bahkan kalaupun misalkan nanti bisnisnya dia lebih besar, wah Papi sangat bangga sekali tentunya, karena ya dari ilmu yang Papi berikan kan pastinya bermanfaat. Nah, jadi itu yang perlu diketahui oleh pemirsa YouTube yang luar biasa dimanapun berada, bahwa untuk mengawinkan kucing itu memang perlu waktu ya, perlu pemahaman juga. Tidak asal dia udah birahi berat langsung dikawinkan pada usia masih di bawah 1 tahun, itu lebih baik jangan. Tapi kalau memang tujuannya hanya untuk istilahnya memelihara, hanya untuk kesenangan semata, ya silakan saja. Papi juga tidak memaksa. Tadi juga Papi tidak menolak, tapi hanya memberikan saran, memberikan edukasi kepada si pelanggan itu, karena memang itu pelanggan setia Papi ya, pelanggan setia Cats of Rancaikek. Jadi ya Papi sebagai peternak harus mengedukasi, harus memberikan informasi, dan akhirnya dia mau menerima. Nah, inilah suatu kebanggaan lah kepada kita menjadi seorang peternak yang memang menunjukkan rasa profesional, itu yang paling penting. Oke, mungkin kita lanjut ya. Kebetulan ini si Kimi ada di kandang, dia juga sudah tidak sabar. Nah, dia sudah merespon. Lalu itu si Bimo lagi di atas, mungkin nggak kelihatan ya. Oke, kita langsung saja check it out. Oke guys, kita akan mengeluarkan si Bimo terlebih dahulu ya. Oke, Bimo keluar. Good job. Lalu yang berikutnya si Kimi. Oke, good girl. Kita akan menunggu. Kebetulan dua-duanya sudah ada di lantai, sudah di luar kandang. Nanti kita akan menantikan. Nah, ini si Kimi sudah mulai melakukan sikap sempurna. Nah, tinggal menunggu kehadiran si jantan tangguh si Bimo. Nah, ini Bimo sudah berada di atas punggungnya si Kimi seperti biasa, sedang penetrasi sambil mereka nanti siap menerima satu sama lain, baru mulai kimpoy. Nah, ketika terjadi ngaungan, mengerung dari si kucing betina dan dia mengguling-gulingkan badannya, itu tanda kimpoy berhasil. Good job Bimo. Oke guys, sekian vlog hari ini tentang cara mengawinkan kucing betina dan kucing jantan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk pemirsa setia YouTube dan juga bagi kalian yang baru melakukan rencana atau para breeder-breeder pemula. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat.
Nantikan lagi keseruan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar kami bisa memberikan tayangan-tayangan atau video-video yang lebih bermanfaat, lebih berkualitas di kemudian hari. Oke? And goodbye.